warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Wahyu Novian Hadi, dosen program studi informatika Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Universitas Hafsawati Pesantren Zainul Hasan. Selamat datang pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah yang akan kita pelajari selama satu semester, sehingga saudara memiliki pemahaman mengenai tujuan pembelajaran, materi yang akan dipelajari, strategi pembelajaran yang akan digunakan, serta bentuk penilaian yang akan dilaksanakan. Mata kuliah pengantar teknologi informasi merupakan mata kuliah dasar yang dirancang untuk memberikan landasan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar teknologi informasi serta peran teknologi dalam kehidupan masyarakat, dunia bisnis, pemerintahan, pendidikan, maupun industri. Di era transformasi digital seperti saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa informatika, pemahaman mengenai konsep dasar teknologi informasi menjadi bekal penting sebelum mempelajari mata kuliah lanjutan seperti algoritma dan pemrograman, basis data, jaringan komputer, kecerdasan buatan, keamanan cyber, maupun rekayasa perangkat lunak. Secara umum, mata kuliah ini membahas berbagai topik. Di antaranya adalah yang pertama, konsep dasar teknologi informasi. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer, perangkat keras dan perangkat lunak komputer, lalu ada sistem operasi, kemudian ada jaringan komputer dan internet, lalu ada keamanan informasi, ada cloud computing, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, transformasi digital, serta etika profesi dan dampak sosial penggunaan teknologi informasi. Melalui materi tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melihat bagaimana perkembangan teknologi memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di masyarakat. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi informatika, khususnya dalam membentuk lulusan yang memiliki pengetahuan dasar di bidang komputasi, mampu berpikir logis dan sistematis, mampu mengikuti perkembangan teknologi, serta memiliki sikap profesional dan etis dalam memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar teknologi informasi beserta perkembangan dan ruang lingkupnya. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komputer beserta fungsinya. Lalu yang ketiga, mampu menjelaskan konsep jaringan komputer, internet, serta komunikasi data. Yang keempat, mampu menganalisis perkembangan teknologi digital seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, cloud computing, dan big data. Dan yang terakhir adalah yang kelima, mampu menerapkan prinsip etika, keamanan informasi, dan tanggung jawab profesional dalam penggunaan teknologi informasi. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, proses pembelajaran akan dilaksanakan menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau biasa kita sebut OBE. Sehingga setiap aktivitas pembelajaran dirancang untuk mendukung ketercapaian terhadap CPMK. Selama perkuliahan, kita akan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti misalkan drama interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, pembelajaran berbasis proyek sederhana, demonstrasi, serta penugasan individu maupun kelompok. Mahasiswa juga diharapkan aktif bertanya, berdiskusi, bekerja sama dalam kelompok, serta mampu menghubungkan teori dengan permasalahan nyata yang berkembang di masyarakat. Proses penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan. Jadi aspek yang akan dinilai meliputi kehadiran dan partisipasi aktif selama perkuliahan, penyelesaian tugas individu maupun kelompok, hasil kuis, kemudian presentasi,
lalu ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selain aspek pengetahuan, penilaian juga memperhatikan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta sikap profesional mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Saya berharap melalui mata kuliah ini, saudara tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai teknologi informasi, tapi juga mampu membangun pola pikir yang kritis, adaptif, kreatif, dan siap menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Jadikan setiap materi yang kita pelajari sebagai fondasi untuk memahami mata kuliah informatika berikutnya, sekaligus sebagai bekal dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan industri digital. Demikian penjelasan mengenai gambaran umum mata kuliah pengantar teknologi informasi. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita membaca doa tawasul untuk guru kita yang nanti akan dipimpin oleh Mas Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah Muhammad ya Rasulullah inni tawajjahtu ila rabbi fi hajati wa Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah melakukan doa tawasul. Untuk sebelum memasuki perkuliahan, saya akan mengabsen untuk kebutuhan absensi. Yang pertama Abdul Rozaki, kemudian yang kedua Ahmad Farel Al-Fidani, Alinda Warga, Alurian Saldi Termansa, Aniatul Sofia, Daniel Mustafa, Intan Nuraini, M. Zakaria Yahya, Moh Nasibul Islam, Moh Rizky Ridho, Muhammad Abdul Qadir Jalani, Siti Nurjana, Sofi Kirmawati, Widatul Jana. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengantar teknologi informasi. Nah, jadi terkait dengan pengantar teknologi informasi ini banyak beberapa aspek yang perlu kita perhatikan, dari segi penggunanya, kemudian dari segi keamanannya, kemudian dari segi perangkat kerasnya, kemudian dari segi perangkat lunaknya. Nah, jadi konsep teknologi informasi itu sangat luas sekali ya. Dan kita ketahui bahwasannya teknologi informasi itu akan bisa berjalan kalau dari semua aspek ini terpenuhi. Nah, jadi kalau ketika kita ingin mengolah sistem informasi atau teknologi informasi, kita pasti membutuhkan sebuah data dan informasi.
Nah, lalu data dan informasi ini diolahnya menggunakan apa? Pasti kita membutuhkan sebuah hardware atau perangkat keras dalam proses pengolahan data informasi. Nah, selanjutnya setelah data informasi itu diserahkan ke perangkat keras hardware-nya, mengolahnya menggunakan apa? Pasti kita proses pengolahannya menggunakan perangkat lunak. Nah, jadi perangkat lunak yang di sini yang kita contohkan bisa kita silakan menggunakan Office Word, kemudian menggunakan PDF dan yang lainnya. Nah, lalu setelah proses data itu diolah menjadi informasi, pastinya nanti akan disebarluaskan ke pengguna tersebut. Nah, ini adalah salah satu konsep dari teknologi informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perkembangan sejarah perkembangan komputer. Yang kita ketahui adalah untuk komputer itu dari generasi ke generasi itu pasti memiliki perubahan yang signifikan. Jadi komputer di generasi pertama itu kurang lebih ada di tahun 1940-an. Nah, jadi simulasi dari komputer keluaran pertama ini seperti ini. Jadi dia sangat besar. Jadi kita istilahkan tabung hampa ukurannya raksasa. Dan kemudian dari konsumsi dayanya juga sangat tinggi sekali. Nah, selanjutnya di generasi kedua ini berada di tahun 1950-an. Nah, jadi ini generasi yang sudah menggunakan transistor dalam sistemnya. Kemudian dia lebih kecil dan lebih handal. Lalu sesuai dengan perkembangan zaman di generasi ketiga di tahun 1960-an ini sudah menggunakan sirkuit terpadu atau menggunakan IC. Jadi sudah ada komputer unik. Nah, ini adalah cikal bakal terjadinya revolusi besar di dalam teknologi informasi dari komputer. Nah, selanjutnya di generasi keempat ini kurang lebih di tahun 1970-an. Nah, jadi sistemnya sudah menggunakan mikroprosesor. Jadi komputer dari PC dan mobile. Dan kemungkinan di generasi kelima atau masa depan ini sudah menggunakan kecerdasan buatan. Yang kita ketahui bahwa perkembangan zaman yang sekarang ini banyak juga laptop atau komputer yang sudah mengadopsi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem operasinya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya di masa yang akan mendatang kita sudah menggunakan atau menerapkan teknologi AI di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Biasanya kalau di teknologi itu perangkat keras kita istilahkan sebagai hardware dan perangkat lunak kita istilahkan sebagai software. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh. Ada beberapa komponen yang ada di dalam komputer. Nah, jadi untuk perangkat keras itu bisa kita istilahkan bahwasanya perangkat keras ini adalah perangkat yang bisa kita lihat atau bisa kita sentuh atau bisa kita raba. Nah, di sini ada salah satu contohnya seperti keyboard, kemudian printer, kemudian mouse dan yang lainnya. Nah, sedangkan kalau perangkat lunak itu adalah perangkat yang tidak bisa kita sentuh. Nah, contohnya apa? Dalam teknologi informasi, kalau perangkat lunak itu seperti Office Word, kemudian seperti sistem operasi, Windows dan yang lainnya. Nah, jadi di sini kita bisa membedakan ya antara perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Nah, baik, materi selanjutnya adalah kita akan belajar terkait dengan sistem operasi. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ada perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kita akan lebih spesifik lagi ke sistem operasinya. Yang kita ketahui bahwa sistem operasi itu ada banyak ya yang sudah beredar di masyarakat. Nah, salah satu yang paling terkenal atau paling dominan itu biasanya kalau kita menggunakan sistem operasi Windows. Nah, Windows itu juga dari generasi-generasi itu banyak sekali upgrade-nya. Setelah itu ada Windows XP, ada Windows 7, Windows 8, kemudian Windows 10, bahkan yang sekarang yang terbaru adalah Windows 11. Nah, selain Windows, ini ada yang namanya Mac OS. Jadi ini adalah khusus yang dikembangkan oleh MacBook. Jadi Mac ini bisa digunakan dalam device atau dalam komputer MacBook. Nah, selanjutnya ada Linux. Nah, Linux ini sifatnya open source ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan Windows tadi itu adalah sistem operasi yang berbayar. Jadi kalau kita ingin menggunakan Windows, kita bisa membayar atau membeli lisensinya untuk bisa digunakan di laptop kita.
Nah, kalau Linux ini adalah dia sifatnya open source, jadi dia bisa digunakan secara gratis. Jadi untuk tipe Linux ini juga sangat banyak sekali. Ada Linux Mint, kemudian ada Debian, kemudian ada Ubuntu dan yang lainnya. Nah, jadi tergantung dari selera kalian ini menggunakan Windows, Linux atau macOS. Nah, tentunya software yang nanti akan digunakan itu juga pasti akan berbeda antara software yang ada di Windows dengan software yang ada di Linux maupun macOS. Karena apa? Karena memang dalam segi pembuatannya dia disusun khusus. Misalkan dia kira-kira sistem operasinya apa. Nah, makanya ketika kita ingin mendownload aplikasi atau ingin mendownload software tertentu, biasanya di situ kita terapkan kira-kira ingin mendownload aplikasi itu dalam sistem operasi apa. Jadi biasanya ada pilihannya baik itu Windows, macOS atau Linux. Nah, jadi nanti kita akan sesuaikan. Nah, misalkan ada yang bertanya apakah nanti aplikasi yang sudah kita download di misalkan Windows apakah dia bisa dijalankan di Linux? Nah, tentu jawabannya tidak bisa. Karena apa? Karena sistem operasi yang dibuat adalah berbeda. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan sistem operasi. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak, sekarang kita lebih spesifik terkait dengan sistem operasinya. Nah, cara kerjanya sama ya. Jadi untuk sistem operasi itu bisa bekerja karena ada keterkaitan antara komponen-komponen dari sistem perangkat keras dan sistem perangkat lunaknya. Nah, jadi kalau kita istilahkan perangkat keras itu yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya perangkat keras itu adalah perangkat-perangkat yang bisa kita sentuh atau kita lihat. Nah, kemudian kalau yang perangkat lunak itu adalah perangkat yang tidak bisa kita sentuh. Nah, ini ada saling keterkaitan. Nah, jadi apa fungsi dari hal-hal tersebut? Jadi misalkan ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah manajemen prosesnya. Ya, jadi kalau yang kita ketahui bahwasanya manajemen proses itu juga dilakukan oleh CPU-nya. Jadi menjadi sebuah kotak dari komputer tersebut. Kemudian ada manajemen memorinya untuk proses distribusi datanya. Kemudian ada manajemen filenya, kemudian ada manajemen perangkat input outputnya. Nah, biasanya kalau manajemen file ini berkaitan dengan harddisk atau penyimpanan. Nah, cuman yang kalau yang baru sekarang ini adalah sudah berkaitan dengan tidak menggunakan harddisk lagi ya, tapi menggunakan SSD atau NVMe. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan jaringan komputer dan internet. Nah, yang kita ketahui bahwasanya jaringan internet itu sudah sangat menyebar luas baik di desa maupun di pelosok-pelosok desa. Jadi sekarang itu koneksi internet itu sudah bisa kita akses dari mana saja. Ini yang menyebabkan bahwasanya teknologi itu sangat berkembang pesat sekali di zaman yang sekarang. Bahkan sekarang tidak lama sebelumnya itu dari perusahaan Xbis punya informasi itu dia sudah berhasil menciptakan Starlink. Jadi Starlink itu kalau kita gunakan meskipun di tengah gunung itu sangat bisa sekali digunakan. Karena karena untuk sistemnya itu sudah langsung terkoneksi ke satelit yang dimiliki oleh Starlink. Media apa yang dipakai? Nah, biasanya kalau untuk akses internet ini kita bisa menggunakan WiFi atau akses melalui sinyal, atau kita bisa juga menggunakan sebuah kabel. Nah, kabel itu kalau dulu itu kita masih menggunakan kabel LAN. Nah, kalau yang sekarang ini sudah lebih canggih lagi, biasanya sudah menggunakan fiber optic. Jadi ada perangkat pengguna yaitu PC, kemudian ada smartphone, tablet dan yang lainnya. Kemudian ada perangkat keras, jadi ada router, switch, modem dan sebagainya. Nah, jadi ini ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan agar kita bisa terhubung satu sama lain baik itu di dalam lokal area maupun di dalam area yang lebih luas lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jaringan komputer. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan keamanan sistem informasinya. Nah, ancaman keamanan ini ada beberapa ancaman yang biasa terjadi di internet. Ada ransomware, ada virus, ada malware, kemudian ada phishing atau email. Nah, biasanya yang paling banyak ini terjadi sekarang itu adalah phishing tadi. Jadi phishing itu bisa dilakukan dalam beberapa metode.
Ada yang bisa mengirimkan melalui link, kemudian ada yang bisa biasa mengirimkan melalui aplikasi APK dan yang lainnya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah mana yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti ketika kita mengklik alamat-alamat tertentu yang tidak jelas atau menginstal aplikasi-aplikasi yang di situ ada semacam virus dan lainnya, akhirnya HP atau alat elektronik kita yang terhubung baik itu menggunakan email, data pribadi yang penting bisa seperti bisa dibobol. Nah, terlepas dari ancaman keamanan, pastinya ada strategi pertahanannya. Kira-kira apa strategi pertahanannya? Jadi kita bisa menggunakan MFA, jadi password kuat izin akses. Nah, biasanya itu kita menggunakan keamanan perjalanan. Kemudian kita biasanya juga menggunakan autentifikasi dua faktor atau authentication. Jadi biasanya kalau kita memiliki sosial media misalkan Facebook, nah ketika kita sudah memasukkan user sama password, itu biasanya kan kita harus memasukkan autentifikasinya dulu ya. Jadi bisa menggunakan nomor handphone atau menggunakan email. Agar apa? Agar nanti kita bisa mengakses akun Facebook kita. Akan tetapi kalau kita tidak mengaktifkan keamanan berlapis tersebut, pastinya nanti misalkan ada hacker atau pengguna yang tidak masuk ke Facebook kita, pasti langsung saja masuk tanpa ada autentikasi. Ini sangat merugikan sekali. Oke, materi selanjutnya yang kita bahas yang kedua adalah artificial intelligence. Nah, jadi terkait dengan artificial intelligence ini, produk-produk banyak sekali sekarang sudah menggunakan AI dalam proses penggunaannya. Nah, kalau dalam segi pembelajaran mesin atau mesin learningnya, biasa kita sebutkan dia sebagai decision tree atau dan klasifikasi data. Kemudian kalau pembelajaran di dalamnya kita bisa menggunakan neural network, kemudian kita menggunakan komputer identifikasi objek. Nah, selanjutnya kalau yang di bahasa alami NLP, kita biasanya menggunakan pemrosesan bahasa alami sama language expression. Kalau divisi komputer atau computer vision, biasanya kita gunakan untuk mendeteksi objek-objek atau wajah dan lainnya. Nah, jadi sekarang itu AI itu sudah kita bisa gunakan dalam segala aspek, baik itu dalam segi pekerjaan, kuliahan, kemudian dalam segi rumah sakit dan lainnya. Jadi AI itu sudah bisa diterapkan dalam berbagai sektor pekerjaan bahkan kehidupan. Nah, selanjutnya kita ada transformasi digital. Nah, tentunya kita harus memahami bahwa teknologi itu berkembang sangat cepat sekali. Yang dulu kita lakukan menggunakan cara-cara manual, sekarang kita sudah melakukan dengan cara-cara teknologi yang berbasis informasi. Jadi dulu kalau kita ingin melakukan rekap data misalkan, itu dulu kita harus tulis di buku, kemudian harus mencari data-data kira, kemudian kita analisis dan lainnya. Nah, sekarang kita sudah menggunakan yang namanya file, jadi kita sudah bisa mencari ratusan bahkan ribuan data sekaligus. Kalau yang dulu kita menggunakan cara manual, kita sudah menggunakan cara digital sekarang. Kemudian untuk analisis data, kalau kita dulu harus menganalisis data satu persatu menggunakan cara manual, nah sekarang kita sudah bisa menggunakan teknologi-teknologi yang disediakan. Jadi kita bisa menggunakan AI dan yang lainnya dalam proses disediakan. Nah, tentunya semua teknologi ini bersifat baik tergantung dari penggunanya. Jadi makanya teknologi itu tergantung dari sisi penggunanya, apakah teknologi digunakan untuk hal positif atau hal negatif. Nah, tentunya ada beberapa aspek yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah efisiensi dari durasi lama yang kita butuhkan untuk melakukan proses yang menggunakan cara manual, tapi dengan zona digital atau teknologi informasi pasti dari segi waktunya akan sangat berkurang. Kemudian dalam kolaborasi tim juga sangat bagus, kemudian dari inovasi bisnisnya juga sangat bagus, pengalaman pelanggan, keamanan data juga pasti akan terus ditingkatkan.
Makanya zona digital atau teknologi informasi ini yang sudah berkembang sekarang ini kita harus pelajari baik-baik, kita harus manfaatkan dalam hal-hal segi positifnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita akan membahas terkait dengan etika profesi dan dampak sosialnya. Nah, tentunya dalam penggunaan teknologi informasi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya etika itu sangat penting dalam proses penggunaan teknologi informasi. Jangan sampai nanti informasi-informasi yang beredar itu kita salah artikan. Dalam artian banyak ya sekarang informasi hoax yang sudah beredar. Yang sebenarnya informasi tidak seperti itu, tapi dengan teknologi informasi kita salah gunakan. Dan sekarang juga banyak sekali video-video yang di-generate menggunakan AI. Jadi yang sebenarnya video itu tidak ada, tapi bisa dibuat menggunakan AI. Nah, itu kita harus sangat hati-hati dalam proses ketika dan penggunaan aplikasi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan, teman-teman. Saya mau bertanya, Bapak. Ya, silakan. Di sini saya mau bertanya tentang perbedaan sistem operasi dengan perangkat lunak aplikasi, ya Bapak. Di sini saya itu agak bingung tentang perbedaan sistem operasi seperti Windows atau Android itu dengan aplikasi biasa seperti Instagram atau Microsoft Word gitu. Bukannya keduanya itu sama-sama perangkat software? Terima kasih menjelaskan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi teman kita bertanya apa perbedaan antara sistem operasi dan perangkat lunak. Nah, jadi kalau bisa kita asumsikan seperti ini. Jadi kalau sistem operasi atau OS itu biasanya kita gunakan untuk menghidupkan sebuah komputer atau sebuah laptop. Nah, sedangkan untuk perangkat lunak seperti Facebook, kemudian Instagram dan lainnya itu adalah aplikasi perangkat lunak sebagai pendukung saja. Jadi kalau kita bisa istilahkan seperti ini. Jadi misalkan sistem operasi itu adalah sebuah restoran. Jadi misalkan di dalam restoran itu ada sebuah manajer. Nah, jadi kalau perangkat lunak seperti aplikasi Facebook, kemudian aplikasi Instagram itu bisa kita asumsikan sebagai kokinya. Nah, jadi koki itu nggak bisa masuk tanpa manajer itu membukakan pintu. Jadi kita bisa istilahkan seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi pendukung tadi seperti Instagram, Facebook dan yang lainnya itu bisa diinstal apabila sistem operasinya sudah ada. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lainnya? Izin mau bertanya Bapak. Ya, silakan. Seperti yang telah Bapak tadi sampaikan tentang autentikasi 2 faktor. Kenapa sekarang hampir semua akun sosial media, email atau bank itu memaksa kita untuk memakai autentikasi 2 faktor atau menyuruh kita untuk mengganti password. Nah, memangnya data kita segampang itu untuk diretas? Mohon arahannya, Pak. Baik, pertanyaan saya bagus. Jadi teman kita bertanya, kenapa kita harus mengaktifkan autentifikasi juga kedua faktornya? Apakah memang hacker itu sehebat itu untuk membuat sebuah aplikasi, atau apakah sistem keamanan sudah sangat gampang untuk dibobol? Ini pertanyaan saya yang bagus. Jadi sebenarnya sistem autentifikasi 2 faktor itu kita gunakan sebagai pengamanan berlapis. Jadi digunakan sebagai salah satu saran agar kita bisa mengamankan akun-akun kita secara berlapis seperti itu. Jadi misalkan seperti ini, biasanya hacker itu kan akan mencari user sama password kita untuk masuk ke sebuah aplikasi. Jadi misalkan saya asumsikan bahwasanya Anda memiliki sebuah akun Facebook. Nah, biasanya akun Facebook itu kan untuk masuk ke akun Facebook kita harus memasukkan misalkan sama passwordnya. Nah, apabila seorang hacker mengetahui user password kita, jadi dia bisa saja masuk menggunakan user sama password di lain device. Jadi kalau kita tidak mengaktifkan autentifikasinya itu, jadi kita tidak tahu bahwasanya ada orang yang mengakses akun kita. Akan tetapi kalau kita mengaktifkan autentifikasinya itu, jadi biasanya ketika kita tidak memasukkan username sama password, kita biasanya diminta untuk memasukkan sebuah PIN.
mana PIN tersebut nanti akan dikirim ke nomor telepon kita atau ke email kita. Untuk apa? Itu adalah untuk mengaktifkan keamanan berlapisnya. Nah, jadi dengan demikian, meskipun hacker itu mengetahui password kita, tapi karena kita sudah mengaktifkan autentifikasi 2 langkahnya, akhirnya hacker itu tidak bisa masuk ke akun Facebook kita. Karena apa? Karena masih ada pengamanan berlapisnya. Jadi harus menggunakan PIN lagi untuk masuk ke akun kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya untuk autentikasi 2 faktornya itu memang benar-benar salah satu pengamanan yang perlu kita aktifkan, bukan hanya di Facebook ya. Jadi sekarang itu di akun bank-bank, misalkan menggunakan bank mobile dan lainnya, itu pasti menggunakan autentikasi 2 faktornya. Jadi untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan pengantar teknologi informasi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.